Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halif Rizky Muhammad dari kelas PKI 3B untuk memenuhi tugas UAS Teori Bimbingan Konseling Islam, dan saya akan menjelaskan teori tentang behavioristik dan mau'idoh. Baik, untuk materi yang pertama yaitu teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik yaitu perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori pembelajaran yang dapat mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ciri implikasi teori behavioristik yaitu adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam teori behavioristik. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Beliau merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang dikenal menghabiskan hampir seluruh karyanya di Columbia University. Karya yang diciptakannya dalam bidang psikologi, perbandingan, dan proses pembelajaran akhirnya berhasil membuahkan dasar ilmiah dalam psikologi pendidikan modern. Teori belajar behavioristik yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thorndike bisa berupa hal konkret maupun tak konkret. Thorndike juga melakukan percobaan selanjutnya, yaitu meneliti perilaku pembelajaran oleh kucing. Ia meletakkan kucing yang lapar pada sebuah tempat transparan, mengurung kucing tersebut dan menaruh makanan di luar tempat pengurungan itu. Kucing tersebut diamati melakukan beberapa gerakan untuk mencapai makanan yang dilihatnya, dan inilah yang diamati Thorndike. Pada awalnya kucing berusaha untuk meloncat ke sana kemari guna meraih makanan yang dilihatnya, sampai akhirnya kucing tersebut tidak sengaja menyentuh knop yang membukanya jalan dari tempat transparan dan memperbolehkan kucing meraih makanan yang dilihatnya. Percobaan ini dilakukan beberapa kali hingga kucing secara otomatis melakukan gerakan menyentuh knop untuk membuka jalan agar ia bisa mendapatkan makanan. Pemahaman dari teori Thorndike diantaranya yang pertama, hukum sebab akibat, hukum pembiasaan, hukum kesiapan, hukum reaksi bervariasi, hukum sikap, hukum aktivitas berat sebelah, dan hukum respon dan hukum pemindahan asosiasi. Tokoh teori behavioristik yang kedua adalah Ivan Petrov Pavlov. Beliau merupakan fisiolog sekaligus dokter asal Rusia. Pavlov terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Percobaan Pavlov tersebut dilakukan dengan memperlihatkan makanan pada anjing. Anjing tersebut kemudian mengeluarkan air liur yang merupakan stimulus alami dan diasosiasikan dengan keinginan atau makanan tersebut. Percobaan ini dilanjutkan dengan menyembunyikan lonceng untuk memanggil anjing yang kemudian akan diperlihatkan makanan. Pada akhirnya, si anjing akan menangkap pembelajaran bahwa lonceng memiliki keterkaitan dengan makanan, sehingga ketika Pavlov mencoba menyembunyikan lonceng yang awalnya digunakan untuk memanggil anjing tersebut, secara otomatis anjing tersebut sudah menangkapi dengan mengeluarkan air lidah. Hasil eksperimen Pavlov pada akhirnya melahirkan beberapa hukum pembelajaran. Pertama, hukum pembiasaan yang dituntut. Hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat. Lalu yang kedua, hukum pemusnahan yang dituntut. Hukum ini merupakan jika refleks yang diperkuat melalui respon dan conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Tokoh yang ketiga adalah Burbage Friedrich Skinner. Beliau adalah seorang psikolog dari Amerika yang terkenal akan aliran behaviorisme. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang menunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada, tetapi
Karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon menghasilkan konsekuensi, pada akhirnya konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan perilaku. Dua macam respon menurut Skinner. Yang pertama, respon, yaitu respon akibat yang sangat satu. Contohnya, anjing yang mengeluarkan air liurnya ketika majikannya membawakan makanan. Kedua, operant respon, yaitu respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Contohnya, seorang anak yang mendapatkan reward ketika ia menjadi juara di kelas, maka ia akan menjadi semakin giat belajar untuk mempertahankan bahkan menaikkan prestasinya dengan harapan diberikan reward kembali. Yang keempat ada Robert Galdi. Beliau memiliki pendapat sendiri mengenai istilah belajar sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilaku sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialami. Belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahan. Jadi juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Untuk kategori belajar menurut ini ada 4. Yang pertama ada verbal information, kedua intellectual skill, ketiga attitude atau perilaku, dan yang keempat cognitive strategi. Tokoh teori behavioristik yang terakhir ada Albert Bandura, terkenal dalam dunia psikologi pendidikan terutama dengan teori pembelajaran sosial, yaitu konsep dengan teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan apakah seseorang akan belajar dari suatu situasi, yaitu pertama, karakteristik model. Faktor ini menjelaskan kalau manusia lebih mungkin melakukan modeling pada individu, contohnya dengan status yang lebih tinggi. Dan yang kedua, karakteristik yang mempelajari tersebut biasanya adalah mereka yang tidak memiliki status, misalnya anak yang mengikuti atau modeling perilaku orang tuanya. Dan yang ketiga, konsekuensi dari tindakan yang ditiru. Konsekuensi yang semakin besar juga akan semakin menekankan orang untuk melakukan modeling. Misalnya pegawai kantoran berusaha sedisiplin mungkin seperti rekan kerjanya untuk menyabat gelar karyawan terbaik tahun ini. Itu saja untuk materi behavioristik. Untuk selanjutnya teori Mauidoh. Teori Mauidoh yaitu dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau itibar-itibar dari perjalanan kehidupan para nabi, rasul, dan para aulia Allah. Lalu bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan ketakwaan kepadanya, bagaimana cara mereka mengembangkan eksistensi diri dan menemukan jati dan cita diri mereka, dan bagaimana cara mereka melepaskan diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan mental, spiritual, dan moral. Lalu konselor harus menguasai dengan baik sejarah, riwayat hidup, dan perjuangan orang-orang agung, pejabat-pejabat Allah, dan kekasih-kekasihnya, khususnya Rasulullah SAW. Prinsip itu yang diantaranya, yang pertama, pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, yang mana pelajaran itu membangun konseling yang untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya. Yang kedua, konselor harus benar-benar menguasai materi yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi pasien. Dan yang ketiga, konselor harus mempunyai referensi yang banyak tentang materi pelajaran itu dan melakukan penelitian dan klasifikasi materi yang membawa pesan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konseling. Materi Mauidoh diambilnya dari yang pertama Al-Quran, As-Sunnah atau perilaku Rasulullah, yang ketiga Al-Athar atau perilaku para sahabat Nabi, dan yang terakhir yang keempat pendapat atau ijtihad para ulama muslim, pendapat atau penemuan pakar non muslim, terapi psikoanalitik Bird, terapi behavioristik dari Skinner, terapi humanistik dari Maslow, terapi klien atau syahid dari Carl Jung. Paparan materi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.